Hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan ventilasi menggunakan big valve mask. Pertama, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Di sini sudah ada alat yang telah saya gunakan menyerupai big valve mask. Dilanjutkan, saya akan memastikan alat ini terpasang dengan baik, mulai dari sungkup, big valve mask yang sudah terbuka, selang O2 dan juga tabung untuk menampung O2 tersebut. Dilanjutkan, saya akan mengaliri big valve mask ini menggunakan O2 dengan menghubungkan selang O2 ke tabung O2, lalu menghidupkan tabung O2 sebesar 12 liter per menit. Dilanjutkan adalah pemasangan pipa orofaring, namun karena pasien sadar baik, saya tidak menggunakan pipa orofaring atau gedel. Dilanjutkan, saya akan memasang sungkup dan memastikan sungkup telah terpasang pada bagian hidung dan mulut pasien. Lalu saya meletakkan tangan kiri saya di atas sungkup seperti huruf C dan melakukan ventilasi per 5 detik. Pada saat melakukan ventilasi, saya akan melihat pergerakan dari dinding dada pasien. Pompa, lepas, 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 pompa, lepas, 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 lepas. Jika terdapat pergerakan dinding dada atau dinding dada yang mengembang, itu berarti udara yang kita keluarkan memang benar masuk ke paru-paru. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi pasien. Jika pasien sudah bisa bernapas dengan spontan, respiratory rate meningkat dan juga saturasi oksigen yang meningkat, pemberian dari big valve mask dapat dicukupkan. Dilanjutkan dengan pemasangan kanulasi vena perifer. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Citra yang menjaga klinik pada pagi hari ini. Dengan Bapak siapa? Bapak Made, umurnya berapa? 30 tahun, ya, baik. Bapak pekerjaan sehari-hari sebagai apa? Kuli bangunan, baik. Bapak apakah mempunyai riwayat alergi seperti alergi obat mungkin? Tidak, ya. Bapak apa mempunyai gangguan perdarahan seperti darah yang sukar membeku atau hemofilia? Tidak, ya. Baik, Bapak, di sini saya akan melakukan pemasangan infus, di mana infus yang saya gunakan adalah NaCl 0,9%, di mana tujuan untuk pemasangan infus ini untuk menggantikan cairan tubuh Bapak yang hilang. Apakah Bapak bersedia? Baik, Bapak, saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, ya. Di sini saya akan mempersiapkan alat, yakni berupa infuset, dengan memastikan infuset telah terkunci terlebih dahulu. Lalu memasangkan kateter. Lalu saya hubungkan infus ini ke dalam NaCl 0,9%. Baik. Bapak, prosedur yang akan saya lakukan nanti, saya akan menusukkan jarum pada lengan Bapak, di mana tepatnya pada pembuluh darah Bapak. Pada saat penusukan jarum ini memang sedikit nyeri, namun tidak apa-apa. Apakah Bapak bersedia, ya? Ya, baik, Bapak, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, ya. Sebelumnya, saya akan menginfeksi atau mengidentifikasi terlebih dahulu dari vena Bapak yang akan saya tusukkan. Baik, di sini lokasi pembuluh darah vena pasien terletak pada perifer, dapat dilihat dari permukaan kulit, dan vena ini tidak berada pada daerah persendian, tidak terlihat juga ada infeksi pada daerah vena, dan juga tidak ada bekas trauma. Lanjutkan, saya akan melakukan aseptik terlebih dahulu.
Langkah pertama yang saya lakukan adalah memasang tourniquet pada lengan pasien. Dilanjutkan saya akan memberikan alkohol pada daerah yang akan saya tusukkan. Lalu saya akan memegang bagian bawah daerah yang akan saya tusukkan dengan menggunakan jari jempol. Lalu saya mengolesi krim anestesi lokal. Baik, saya akan membuka kateter dan mulai menusukkan kateter dengan arah ke atas. Saya tusukkan kurang lebih 45 derajat di atas permukaan kulit pasien. Lalu saya dorong kembali sebanyak 3-5 mili untuk memasuki lumen vena pasien. Lalu saya akan membuka mandrin sembari saya menusukkan kembali kateternya hingga sampai ke atas permukaan kulit pasien. Menutup kateter, lalu membuangnya. Dilanjutkan saya akan membuka tourniquet. Lalu saya akan menghubungkan infuset. Saya akan mengeringkan darah yang keluar menggunakan salin dengan kasa steril. Dilanjutkan saya akan memplester bagian penusukan. Seperti huruf V. Dilanjutkan saya akan memasang plester V. Baik, setelah itu saya akan memberi label dan menuliskan tanggal pemasangan infus. Di sini saya menggunakan gelang pita. Baik, dan saya aseptik terlebih dahulu. Baik Bapak, saya sarankan agar menjaga kebersihan dari tangan yang saya pasang infusnya ini, lalu usahakan tidak
mengaliri air langsung pada daerah tangan yang saya kenakan infus. Lalu jika ada area yang bengkak atau nyeri pada tangan yang saya pasang infus ini, Bapak bisa memberitahu saya, nggih? Apa ada yang ingin ditanyakan, Bapak? Tidak. Baik, selanjutnya adalah mencatat status pasien. Baik, sekian dari pemeriksaan saya. Terima kasih.